malam curiganya cuma dua, kek kencing manis atau stres, sesuk tagihan teko. Dua itu aja. Nah, jadi kalau kita udah mulai tanda tadi apa? Ginjal mulai mengeluarkan cur, dibuang gula tadi. Akibat dibuang Pak, gula niku wau dibuang. Selain gula yang dibuang ke bawah nopo Pak? Nek jenengan seni yang terbuang apa? Air, garam, elektrolit. Natriumnya kurang, badannya jadi loyo, lemes. Ndak saya gampang mumet, mikir ora iso, cekot-cekot terus. Natrium mulai turun. Air dibuang terus kebanyakan, poliuria. Akibatnya apa? Tubuh kurang air. Tubuh kurang air, Allah sudah menciptakan sensor yang ada di sini. Banyu ini kurang. Dan perintah ke otak ciptakan rasa haus. Dan ngombe terus. Makin banyak minum, makin banyak teh manis yang dia minum, maka makin banyak kencing, makin tidak kendali. Leres mboten? Wonten sing diabetes niki? Gejalanya pasti pertama itu 3P, poliuri, polidipsi, polipagi, banyak kencing, banyak makan, kemudian haus, banyak minum. 3. Ketika ketemu itu waspadai tanda-tanda diabetes. Berarti insulin sudah mulai turun, kita segera periksa cek laboratorium untuk meriksa gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP. Loh, kenapa kok diabetes ini penting sekali? Karena gula yang terlalu tinggi, ngapunten nggih kalau tak cerita sampai ke komplikasi mboten napa-napa nggih. Tapi mungkin kalau hibur mboten usah khawatir. Bagaimana mengendalikannya? Bagaimana mencegahnya? Nggih. Kita kalau punya diabetes ibaratnya kita memelihara singa di rumah kita yang setiap saat siap untuk menerkam diri kita. Kalau tidak terkendali, tapi alhamdulillah Bapak Kusman ini mboten pernah tinggi, mboten pernah, stabil terus. Lah beliau kalau di rumah sakit kan pimpinan saya nggih, saya patuh banget. Tapi nek begitu saya jadi dokter pribadinya ya gantian, beliau ya harus patuh sama saya gantian ya. Alhamdulillah beliau sangat taat dengan kesehatan dan terkendali. Jarang Pak, bukan saya memuji-muji depan beliau. Orang yang dengan ring 5, dengan diabetes, dengan hipertensi, dengan pernah stroke, mampu bicara di podium sambil tertawa sambil ini. Rata-rata seumuran beliau sudah istirahat Pak. Beliau tetap sehat. Saged dipun contoh. Kita beri aplaus untuk beliau kesehatan ini. Kemudian kita contoh kita semua. Kenapa? Semua penyakit kalau kita kendalikan kita hidup mal. Yang bahaya itu kalau tidak kita kendalikan, kita tidak cegah. Nah tadi diabetes gejalanya, komplikasinya apa? Ada komplikasi jangka pendek, ada komplikasi jangka panjang. Komplikasi jangka pendek bagi 2. Kalau gulanya tinggi menjadi hiperglikemi, gula yang tinggi kalau cerdah menjadi hipoglikemi, 2 bisa membuatkan semaput sampai dengan koma. Lebih bahaya mana? Lebih bahaya kadar gula yang rendah. Sebab kalau sampai dia semaput tidak sadar, begitu dia sadar lagi sebagian otak sudah mulai terganggu. Makanya kalau begitu penderita diabetes mulai tanda-tandanya nggih, Gusti Allah ini penciptaan kita ya luar biasa lah. Nek ngantuk niku mata kita berarti harus istirahat. Tidak boleh dipaksa-paksa. Nek wetenge ngeleh nggih niku berarti energi kita sudah habis. Alhamdulillah niki belum sampai jam 12 sampun enten makan siangnya. Itu sesuai dengan sunnah Rasul. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Lah saya belum makan dan juga belum bisa berhenti karena masih ada di sini. Saya lanjut lagi di sini ya, Bu. Nah komplikasi tadi kalau jangka pendek, rendah jangka pendeknya yang bahaya hipoglikemi. Jadi nek jenengan apalagi penderita diabetes ataupun bukan diabetes, jenengan pun krosong ngintir-ngintir, keringet dingin, ndas pun cekot-cekot, pun pikiran gelap-gelap, diajak omong pun angel, nggih mikir pun angel, cepet-cepet nyandak gula. Nggih. Sak candake enten teh manis, teh manis. Loh Pak, kula enten diabetes, enggak usah pedulikan dulu. Kalau sudah muncul gejala itu,
kunang-kunangan, apalagi sampai uyuk begini, nggih. Nah niku, tapi uyuk-uyuk ini ku teknik sanes kakean pikiran loh. Kadang-kadang niku juga berpengaruh juga dengan pasien-pasien. Saya sering lihat pasien saya ini, kecuali Pak Kiai Sarkiti nggih benten. Itu asal sudah tanggal tua ya rada uyuk-uyuk juga gitu. Nah, kok tanggal 6 cek sehat meleh. Nah, itu pengaruh dari pendapatan. Ya. Nah, ini tak lanjut meleh. Kalau sudah ada tanda seperti itu, cepat-cepat minum gula. Maka saya sarankan ibu-ibu yang sepuh, yang enggak sepuh juga, bapak-bapak, Pak, jenengan mangesai bang gula. Ya. Raketang loro, raketang telur pada tindai ngesai bang gula. Begitu enten ngintir-ngintir langsung niku. Sing paling hebat niku gula Jawa sebenarnya. Nggih. Enten gula Jawa cepet gulanya cepet stabil lagi jenengan normal lagi. Pak kula enten diabetes, kok gek kula niki ajeng semapute karena gulanya tinggi, enggak masalah. Nek gula karena tinggi dia kembalinya dia akan normal, tapi nek rendah kembalinya dia kurang. Lalu komplikasi jangka panjangnya kita bagi dua. Dia diabetes kalau kadarnya gulanya tinggi terus di atas 200 terus, di atas apalagi 250, 300 nggih. Lah niku komplikasi jangka panjang siap-siap menunggu kita. Nah, punten. Jadi kita enggak usah takut-takut periksa lab, periksa ke dokter. Kita harus periksa, Bu, nggih. Jangan sampai saya banyak menemukan pasien tuh masih segar gitu-gitu, tiba-tiba gulanya tinggi terus lama-lama enggak ambruk gitu, nggih. Nah, kalau kita cek, kita kontrol gulanya rendah. Nanti kembali lagi. Jangka panjang kita bagi dua, pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah kecil yang komplikasinya apa? Retinopati diabetes. Pasiennya lama-lama bruwet, kabur. Pak dokter, kula sakniki kok bruwet nggih. Semenjak mangan gula niki kok bruwet nggih. Nah, kula tangeti riyin. Jenengan bruwet niku teknik gula napa pripun? Kalau nggak tanggal tua nggak rada burut-burut juga misalnya. Mungkin Pak Kusman Pondawi ini tanggal 1 ditanda tangan, wah padat meleh loh. Nah niku nggak pengaruh juga. Mboten niku mboten enten kacake. Tak niku kula niki gulane mboten stabil. Lah niku mulai tanda burut-burut. Kedua, gigi mulai goyang-goyang. Ogak copot. Komplikasi jangka pendek. Kemudian komplikasi lagi pembuluh darah kecil kena saraf-saraf kecil kita, yaitu namanya retinopati. Sikile panas banget. Pinginnya diketok, dipijeti terus, bengi dipijeti terus nggih. Nah niku. Ning amit nggih, bapak-bapak mungkin terus ampun tinggi alasan kali Bu nggih. Bu, sikilku kemeng-kemeng. Oh ya diabetes ya Bapak kan mijet tulung sih Bu, pijeti terus Bu. Mboten, nggih. Memang diabetes kalau neuropati dia pegel terus, kemeng. Lama-lama kemeng itu berubah jadi panas itu kayak kecabean, lama-lama tidak kerasa, mati rasa. Ciri-ciri nih, nek nganggo sandal sok icul-icul dhewe. Leres mboten? Sering saya tanya gampang dengan pasien yang komplikasi. Bu, jenengan anten pegel-pegel sikile nggih. Nek ngangge sandale saged mboten? Icul-icul mboten? Nggih, kula icul nggo sandal copot-copot ki Mbak. Nah, niku tanda-tanda dia mulai tidak terasa. Repotnya lagi, begitu sudah tidak terasa kemeng-kemeng, ibu-ibu sok dipementen gen panas. Tinggal mlaku wah men kroso didak-idak nggon panas. Ora kroso diangeti diganggu geni. Lih sikil wis ra kroso sarape ditambah nganggo panas. Yang timbul adalah terjadinya luka. Bonyok sikile. Itulah namanya ulkus diabetes yang sering terjadi pada telapak kaki atau diabetes foot. Awalnya seperti itu, nggak kroso, gue minta terus, pengen gue panas, pengen gue iki, gue minta, dia anget-angeti, sidane malah melonyok, ya, itu jangka pendek. Lalu apalagi kena ke ginjal, namanya nefropati, ginjal mulai menurun, lama-lama fungsinya menurun. Dan banyak lagi selain ke jantung. Kemudian yang pembuluh darah besar, gejalanya apa? Ya tadi, luka yang tidak sembuh. Karena apa? Sel darah putihnya tidak bisa bekerja dengan baik, pembuluhnya mulai mengecil, aliran darahnya tidak baik. Nah itu, maka gula harus kita kendalikan. Cara mengendalikan yang paling baik adalah satu, kita selalu berdoa kepada Allah SWT supaya kita selalu diberi sehat. Orang sering mengatakan
terapi macam-macam. Oh, nomor 1 olahraga, nomor 2 begini, nomor 3 begini, nomor 4 jangan lupa berdoa. Oh, keliru. Nomor 1 berdoa dulu. Berdoa dulu, nanti Tuhan tak memberi petunjuk. Kowe kudu berobat rono. Kowe kudu ning ini. Tuhan pasti gitu kan. Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Nomor 2, kita rubah pola hidup kita. Yang tadinya makannya ugal-ugalan, yang malam makan, siang makan tidak teratur, kita mulai atur makan. Maka zaman dulu, raja-raja zaman dulu, para patih zaman dulu selalu sehat karena makannya teratur, buah-buahnya teratur, sayurnya teratur, dan nggak ada jamuan makan malam kerajaan itu nggak ada, makannya makan sore. Kita bengi-bengi kadang-kadang gerilya, mboten. Ono peyek yo peyek, ono roti yo roti, apa neh karo ndelok bal-balan jojong terus, tangan yo ngemil terus. Gul, juga meneh. Gul terus. Nggih, nek ra kuwi nggugahi ibuke, Bu, aku gaweke Indomie, Bu. Leres mboten, Pak? Sami kula nggih ngoten kok, Pak. Mulane blenduk niki nggih. Tapi insyaallah mboten pun kula kendalikan, nggih. Nah, itu malam waktunya istirahat, Pak. Kemarin saya cerita waktu pertemuan guru-guru, Tuhan menganjurkan kita istirahat dan jam 2 malam kita disarankan untuk sholat tahajud. Penelitian mengatakan jam 10 sampai dengan jam 2 malam itu waktunya sel untuk mereproduksi, mengganti sel-sel yang rusak secara otomatis setiap jam 10 sampai dengan jam 2 malam. Setelah jam 2 malam kembali lagi normal lagi. Kita makanya jam 9, jam 10 sudah istirahat, jam 2 kita bangun lagi untuk ibadah, jam 2, jam 3. Lalu yang kedua, setelah tadi pola hidup makanlah dengan teratur. Diabetes adalah yang ditakuti karbohidrat. Apa saja nih karbohidrat? Nasi, jagung, ketelo, singkong, umbi-umbian, roti, mie yang berbau tepung. Pokoknya beda tepung itu karbohidrat. Mboten entuk sedanten, Pak, angsal ning dibatasi. Kalau sudah kena diabetes ataupun sebelum, mulai sekarang mulai dikurangi. Kalau kita ada 1 piring, nonton piring mboten nggih sing kosong nggih kula kei contoh. 1 piring begini kita bagi 2 dulu kalau mau makan. 1 piring kita bagi 2. Separuhnya lagi kita bagi 2 lagi. 1/4-nya adalah karbohidrat. Yang separuhnya tadi monggo. Kalau yang senang sayur, ya berarti yang setengahnya sayur. Yang lauknya 1/4. Ada orang yang tidak suka sayur. Pak, kalau mboten remen sayur, ya yang setengahnya tadi protein, telur monggo, daging monggo, ayam monggo, ngentek sak engkong mboten masalah. Nggih, ampun dibacem tapi nek bacem goreng enggak masalah. Lele 2 enggak masalah. 3 enggak masalah. Daging enggak masalah. Gitu. Kata Bapak, dadar lidah enggak masalah, semua daging enggak masalah, tidak naikkan kolesterol. Kalau tidak diperiksa. Bukan gojek ini. Tidak semua daging kolesterol, Semua daging segala macam sing enak-enak itu tidak mengandung kolesterol, Pak. Yang mengandung ibunya, Pak. Ibunya daging tadi, Nah, tak lanjut lagi yang serius lah. Setelah kita bagi 4 tadi, bagi 3 proteinnya yang banyak, karbohidratnya sedikit. Waduh, Pak, kalau kok pengen mie ayam monggo, enggak masalah. Tapi setelah mie ayamnya ya kudu 1/4 mau. Seperapat ora digawe munjung mie ayam nek biasane 1/4. Nek sudah mie ayamnya 1/4, jangan lagi makan nasi. Pada jam itu sore boleh lagi, enggak apa-apa. Kalau sering untuk pasien, Pak Dokter, kula niki pun kula ganti belas merah lho. Pokoknya nasi kula pun 1/4 niki napa nggih? Kok gulane wis tinggal nggih? Apa nggih ngaten-ngaten? Nggih pun sedanten. Ning kula wau kalih anu niku nggawe telo barang. Oh iya, wis padha wae, ora iso. Nggih, dudu pilih nasi napa telo. Tiba-tiba putrane nggawake roti joli, apik enak banget. Mboten usah wedi, didahar mawon. Ning batese wau 1/4. Satu roti aja, 1 potong aja, udah cukup, nggih. 1 potong. Lah, terus
nasibnya hari itu jangan. Lah niki wau kalau tingali enten lontongnya tebak, enten maknya tebak, enten macam-macam. Niki karbohidrat kabeh, alhamdulillah. Ya toh? Bu, niki perkecualian. Nggih. Bener, saya semua pasien saya sampaikan. Begitu jenengan pun dahar obat, pun terkendali obat, atur kehidupan sehari-hari. Tapi nek tonggone pas hajatan diundang makan, dientek-entek ge santek-entek ora apa-apa. Nek perlu digobali, mumpung ngono. Mumpung gratis. Ning sesuk meneh diatur meleh. Nikmat mboten? Nikmat mboten? Jangan kita sering ke dokter urung apa-apa, Pak. Jenengan buat untuk mangan niki. Lah terus kulo mangan apa? Nggih mangan donga mawon jenengan. Lah iki pengen dokter pengen seneng ya. Boleh makan apa aja tapi diatur tadi. Gula mulai dikurangi. Kalau bisa usia mulai lanjut, kita pilih aja gula-gula yang sifatnya sintetis seperti tropicana dan sebagainya itu pilih. Mau 3 bungkus, 4 bungkus nggak ada masalah. Gula batu, gula pasir itu jahat untuk diri kita. Karena itu akan banyak sekali membutuhkan insulin. Kedua, sayur-sayuran bebas monggo. Ya, untuk diabetes sayur-sayuran bebas, Bu. Ajeng kangkung sak oke-oke mangan kangkung metu kangkung ora masalah. Nggih, saking oke, mboten masalah nek sayur-sayuran. Nek protein juga sama, tidak ada masalah. Nggih, ajeng daging, ajeng dadar lidah, ajeng sate, tidak masalah. Nggih, karbohidrat aja yang saya wanti-wanti. Buah-buahan. Nah, buah-buahan ini sering ditanya, Pak Dokter, nek buah-buahan pripun? Nah, buah-buahan kita pilih yang gulanya enggak banyak. Yang gula banyaknya apa? Duren, lengkeng, pelem legi, napa melih? Nongko, napa Bu? Sawo. Angsal mboten Pak Dokter? Angsal. Ning mboten kathah. Nek duren nggih sak punggih mawon pun cekak. Tombo pengin. Ya mbok tahu diri. Nggih sak punggih. Sesuk pengen meneh ya entuk ning sesuk meneh sak punggih meneh. Jenengan pengen akeh durene boleh, gak masalah. Pagi makan duren, siang makan duren, sore makan duren, tapi jangan makan nasi. Kan belum pesen tahu, pilih salah satu. Ya toh, buatan itu. Kita ini kadang-kadang lucu, Pak. Lucu bener. Lucu nih kita ini kadang-kadang nggak bisa mengontrol diri. Cobi, nenjenan dugitan acara prasmanan, enten nasi, sayur, daging, macam-macam ya. Sate, gulai, tongseng gitu. Sebenarnya si panitia dan tuan rumah itu menyiapkan kita semua ini sebenarnya suruh milih para tamu jenengan kersane sing pundi monggo dipilih sing sate nggih sate sing lontong-lontong sing terjadi biasanya ibu-ibu diurut saka kono sithik. Mulai bubur sate pindah meneh kene. Kono enak baksone, dikit-dikit bakso rono. Kono enak, pindah sotone, pindah. Engko keri-keri baru kemekeren mangan sego karo rendang karo daging ditumpuk dadi siji. Ya ora apa-apa kalau itu kondisi pesta. Gitu. Tapi hari-harian ndak boleh. Jangan kudu ingat tadi gula yang tinggi bahayanya apa? Yang ketiga setelah kita mengatur itu kita harus hidup berbahagia, nggih Pak nggih? Hidup apa Pak? Bahagia. Karena kalau hidup bahagia tadi yang keluar hormonnya 2, serotonin dan endorfin. Endorfin salah satunya pusatnya ada ten sini. Lexa, ya Lexa. Ini. Endorfin pusatnya ada di pundak bagian belakang. Kalau ajari nggih, betul nggih? Satu di sini, satu ada di kempol sini. Itu madep ini. Tanganmu madep nih, madep rono. Walik. Nah, terus tanganmu ini ning bau sikon sing kono. Terus satu nih. Ini pusat endorfin secara Cina. Ya. Makanya nek dipijeti teng mriki mesti enak banget. Glegeken. Bariku kemringet seger. Leres mboten? Karena dipijet ke sini Bu 12 kali berputar-putar, engko diulang lagi 12 kali, terus gitu terus sampai keringetan. Niki endorfin. Jadi nggak usah kita pakai morfin, suntik morfin itu dilarang, narkoba. Pijet ini tok wis metu morfin nih.
Loh, morfin itu menyegarkan kita, membuat awet muda, tensi turun, semua jadi turun. Endomorfin. Sik turun. Kan orang tak bayar oke ya. Nah, yang kedua di betis ini. Di betis 4 jari di bawah. 4 jari di bawah betis, jangan pijet di situ terus-terusan. Nggih, itu endomorfin, itu juga serotonin. Nek bapak ibu pengen bapak senang terus, jangan pijet itu niku. Karena mungkin di situ dipijiti terus 4 jari kun di bawah sini, maka itu akan keluar namanya endorfin dari situ, menyebabkan laki-laki makin bertambah segar, makin bahagia, makin sayang dengan ibunya. Amin. Dan bapaknya makin gagah. Nek sering dipijit, ojo nggon tungkak. Nek tungkak nggon dupak-dupak malah ra usah. Pijitine ngono wae. Nah ngono terus malah nek dipijit cobi sakniki diprakteke. Coba mboten. Eco to? Nah. Terus yang ketiga ada lagi titik junnya lagi di sini. Di sini. Ini endorfin. Pencet di sini terus lama-lama jenengan rileks. Saking rileksnya suwe-suwe dadi ngantuk. Cobi dan mungkin enten griya, enggak usah make obat tidur pijeti. Opone sing pijet ibuke? Bu pijet ono. Engko lak mleno iki, nggih. Ya wis turun ya. Engko amplopnya bagi loro ya. Nah, nggih, ya. Bapak Ibu sekalian, hidup bahagia tadi adalah salah satu itu olahraga yang ringan, orang perlu bal-balan, orang perlu bulu tangkis, orang perlu tenis yang abot-abot, karena di atas 45 tahun yang diperlukan adalah olahraga yang sifatnya endurance. Endurance itu rutin setiap hari, tapi jalan-jalan, resik-resik, umbah-umbah, nyapu-nyapu, yang penting kemeringat, niku pun terbakar kalorinya. Kalau di bawah 45 tahun kita perlu olahraga yang sifatnya akselerasi. Kalau saya bal-balan, football, main futsal, main sepeda, main itu. Kenapa? Ingat, pembuluh darah kita sudah sebagian ada plak pembuluh darahnya, ada lemaknya. Begitu kita olahraga ngeget, kita emosi kuat, maka aliran darah kita akan berputar cepat. Akibatnya plak tadi lepas, tergantung berhentinya di mana plak atau sumbatan tadi. Kalau berhentinya di jantung, serangan jantung. Kalau berhentinya di otak, orangnya stroke mendadak. Berhentinya di ginjal, sering ginjal. Sering nemoni boten, sehat-sehat, bulu tangkis, geblak. Bukan karena penyempitan, tapi karena plak yang lepas akibat turbulensi darah. Maka olahraganya cukup jalan-jalan seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Gusman dan Ibu. Tiap pagi jalan kaki sambil pegangan tangan. Badan sehat, pikiran tenang, serotonin tenang, utang lari kabeh. Nah, bahagia hidupnya. Tapi nek Bapak mboten enten utange. Nggih. Nggih, Pak. Kalau nitani Bapak ini gampang, Pak. Asal kan sering jarinya itu sering sakit. Saya sering nyuntik di sini. Asal beliau itu sakit, berarti cadangan mulai menurun. Karena udah mulai menghitungnya pakai tangan. Tapi kalau tidak sakit, cadangan masih banyak karena pakai banking nunul. Trijine ora loro. Ngapunten nggih Pak, gojekan nopo. Bapak Ibu sekalian, cekap semanten nggih. Nanti kita lanjut lagi nggih. Nggih. Ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Ikan lele ada di dandang, tidak perlu bertele-tele, kata kita semua sudah madang. Tinggal keluar ini sing dereng nggih. Nah, ketupat keceblong santen, nenten lepat kula nyuwun pangapunten. Kita bertemu kembali di lain waktu yang akan datang di frekuensi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.